Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadia Putri Molina, kelas reguler 4C, Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Kesehatan Masyarakat, Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Di sini saya akan mempresentasikan Islam Disiplin Ilmu Kesehatan dengan dosen pengampu Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LC MA. Saya akan mempresentasikan mulai dari materi 1 hingga materi ke-8. Materi 1, pengantar Islam Disiplin Ilmu Kesehatan. Yang pertama, itu ada masalah keutamaan ilmu. Ilmu dalam pandangan Islam mempunyai peranan yang sangat besar dan memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu harus didahulukan sebelum beramal atau sebelum berkata, menurut Imam Bukhari. Nabi mengatakan, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Setiap muslim wajib mencari ilmu. Setiap muslim wajib mencari ilmu. Ilmu wajib kita cari supaya kita dapat membedakan mana yang khurafat, mana yang ilmiah. Lalu yang kedua ada prinsip ilmu. Menurut Al-Bahsu Al-Muhakam, ilmu berdasarkan penelitian yang akurat, empiris, atau hukum sebab dan akibat bisa dikategorikan sebagai ilmiah. Menurut Al-Khabar As-Sodiq, berpikir berdasarkan wahyu agar tidak terjebak dengan hal-hal yang gaib. Selanjutnya itu ada materi kedua dengan judul Model Islamisasi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Islamisasi ilmu yang dimaksud di sini adalah mengislamkan ilmu pengetahuan barat modern kontemporer, tidak termasuk turat Islami. Pada dasarnya, ilmu kesehatan sifatnya umum dan berlaku secara universal. Akan tetapi, di dalamnya ada yang Islami, yaitu yang sejalan dengan syara atau tidak berlawanan dengannya. Di sini terdapat dua istilah dalam Islam. Yang pertama itu ada sihah, lebih bersifat biologis. Yang kedua ada afiah, merupakan kesehatan yang bersifat mental psikologis. Lalu ada pula prinsip-prinsip kesehatan Islami. Yang pertama, berbuat baik atau ihsan terhadap pasien. Yang kedua, tidak sekali-kali menggunakan obat-obatan atau makanan yang haram atau bercampur bahan yang haram. Yang ketiga, tidak mencacatkan tubuh atau badan. Yang keempat, tidak berbau takhayul, khurafat, dan bid'ah. Lalu yang terakhir, pengobatan harus dilakukan oleh orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Lalu selanjutnya ada karakteristik ilmu kesehatan Islam. Yang pertama, ilmu kesehatan Islam menekankan pada aspek pencegahan atau preventif daripada pengobatan atau kuratif. Yang kedua, ilmu kesehatan Islam berbasis pada penelitian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Yang ketiga, bersifat integrat dan holistik, yakni ilmu kesehatan yang didasarkan pada pandangan. Dan yang terakhir, ilmu kesehatan Islam menekankan pola hidup sederhana dan seimbang. Selanjutnya, materi 3 dengan judul Manusia Sehat Perspektif Islam. Orang yang beriman merupakan orang yang sehat secara fisik dan juga sehat secara rohani. Karenanya, Islam menekankan keteraturan ritme hidup dengan cara tidur yang cukup, istirahat yang cukup, di samping hak-haknya kepada Tuhan melalui ibadah. Islam memberikan tuntunan agar mengatur waktu untuk istirahat bagi jasmani, keteraturan tidur, dan berjaga diatur secara proporsional. Masing-masing anggota tubuh memiliki hak yang dipenuhi. Contohnya, tidak boleh membahayakan diri dan orang lain. Selanjutnya, materi 4 dengan judul Konsep Manusia Sehat Holistik Perspektif Islam. Manusia yang kuat itu adalah manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran. Islam melihat gangguan kesehatan manusia disebabkan dua hal,
yaitu badan dan hati. Dalam Al-Baqarah ayat 10 menunjukkan ada penyakit dalam manusia, yakni penyakit hati. Manusia mempunyai penyakit, jika tidak diobati maka akan semakin parah. Oleh karena itu, jika sedang sakit harus segera diobati. Jiwa yang sehat akan mengikuti arahan sesuai dengan syariat. Selanjutnya, materi 5 dengan judul Ketiga Perspektif Islam. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan upaya untuk mencegah agar pekerja tidak mengalami kecelakaan baik fisik dan mental. Melihat ketiga maqasid syariah sesuai dengan kaidah syariah, tujuan disyariatkannya melihat ketiga ini komprehensif karena dalam syariah melindungi beberapa faktor. Yang pertama, menjaga agama. Yang kedua, dijaga keselamatan nyawa. Yang ketiga, akal. Yang keempat, menjaga keturunan. Dan yang terakhir, keselamatan harta. Selanjutnya, materi 6 dengan judul Promotif, Preventif, Kuratif, dan Rehabilitasi Perspektif Islam. Kaidah-kaidah konsep preventif dalam Islam mencegah segala hal yang mendatangkan bahaya, kerusakan, dan penyakit. Upaya pencegahan didahulukan daripada upaya untuk mendatangkan manfaat, karena pencegahan lebih efektif daripada pengobatan. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa memerintahkan tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri dan juga orang lain. Di sini ada 3 upaya. Yang pertama, upaya Islam promotif kesehatan. Program pendidikan perlu hidup bersih dan sehat. Yang kedua, upaya Islam kuratif kesehatan, yaitu ada terapi. Dan yang terakhir, upaya pendidikan dalam Islam itu ada pemulihan jiwa dan raga. Materi ketujuh. Selanjutnya materi ketujuh dengan judul Kesehatan Nutrisi dalam Islam. Perspektif Islam kesehatan nutrisi. Makan dan minum tidak berlebihan menurut Al-Baqarah 168 dan Al-A'raf 31. Gizi buruk karena cara yang haram, efek doa ditolak dan tidak didengar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa syukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat gizi dari hewan, tanaman, bahkan obat-obatan Allah kasih. Pengaruh nutrisi yang halal dan baik maka berdampak kepada kesehatan jiwa dan mental serta diterimanya doa-doa. Selanjutnya, materi terakhir, materi 8 dengan judul Personal Hygiene atau kesehatan individu. Personal hygiene atau kesehatan individu di dalam Islam yaitu suci, sehingga sehat itu secara lahir dan sekaligus secara batin. Orientasinya tidak hanya kebersihan jasmani, tetapi juga mencakup kesucian rohani. Seorang muslim adalah sehat secara lahir maupun batin, dan budaya hidup sehat, bersih, dan suci adalah wujud nyata dari implementasi keimanan. Karena dalam hadis disebutkan hidup bersih, suci itu adalah bagian dari keimanan. Lalu ada 5 perkara dalam menjaga kebersihan individu. Yang pertama itu ada khitan. Yang kedua, mencukur bulu kemaluan. Yang ketiga, memotong kuku. Yang keempat, mencabut bulu ketiak. Dan yang terakhir, mencukur kumis. Lalu ada ruang lingkup kesehatan individu. Yang pertama, menjaga kebersihan kulit. Contohnya mencuci tangan, mandi, dan berwudu. Yang kedua, menjaga kebersihan rambut. Contohnya menyisir rambut dan diberi minyak rambut secara tidak memanjang, serta tidak memanjangkan rambut bagi laki-laki dan tidak mewarnai rambut dengan warna hitam. Yang ketiga, menjaga kebersihan makanan, tidak hanya bersih tetapi juga halal dan thayyib. Yang kelima, kebersihan mulut dan gigi, contohnya dengan siwak. Yang keenam, kesehatan perut dengan makanan yang halal dan thayyib. Yang ketujuh, menjaga kebersihan sumber air dengan tidak membuang hajat di sumber air. Kedelapan, disiplin mandi. Kesembilan, menjaga kebersihan hidung. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan tangan. Lalu ada manfaat menjaga kebersihan diri. Yang pertama,
ibadah menjadi sah, yang kedua mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir membuat nyaman diri sendiri dan orang lain. Cukup sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.